Dengan survei populer yang paling tertinggi sebagai salah satu cagup di Jakarta untuk Pilgub 2024, Anies terlalu percaya diri dan merasa dirinya sebagai magnet dalam dunia politik, dengan keyakinan bahwa partai-partai politik akan datang mendekat untuk mengusungnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta tanpa perlu ia berusaha keras. Ia berpikir bahwa popularitas dan pengaruhnya sudah cukup kuat untuk menarik dukungan dari berbagai partai politik. Namun, realitas berkata lain, ternyata, tidak ada partai yang tertarik mengusung Anies selain Partai Keadilan Sejahtera, PKS. Sementara harapannya tinggi, PKS pun akhirnya merasa kecewa dengan situasi ini. Melihat peluang yang semakin kecil, PKS memutuskan untuk beralih ke opsi kedua, yaitu bergabung dengan koalisi lain yang lebih potensial, seperti Koalisi Indonesia Maju, KIM+. Keputusan ini menjadi sinyal perpisahan bagi Anies, yang harus menerima kenyataan pahit bahwa dukungan yang ia harapkan tak kunjung datang. Dengan demikian, harapan Anies untuk kembali maju dalam Pilkada Jakarta seakan pupus, meninggalkan sebuah pelajaran penting dalam dunia politik bahwa keyakinan diri yang berlebihan tanpa dukungan nyata tidak akan membawa kesuksesan. Nasib pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta dinilai terancam gagal jika PKS batal mendukungnya. Hal ini disampaikan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, Senin 12 Agustus 2024. Menurut Adi, Anies seolah-olah mengabaikan kesetiaan PKS selama ini, yang mana hal itu menjadi kesalahan terbesarnya. Anies dianggap terkesan menolak dan tak serius terhadap proposal pencalonan dirinya dengan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta. Lebih lanjut, Adi menilai Anies mulai menyesal setelah PKS menunjukkan sinyal bakal merapat ke Koalisi Indonesia Maju atau KIM dan mendukung pencalonan Ridwan Kamil pada Pilkada Jakarta. Sebagai informasi, PKS sebelumnya mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur pada Pilkada Jakarta. Anies kemudian disebut diberikan tenggat waktu selama 40 hari atau sampai 4 Agustus 2024 untuk mencari dukungan tambahan. Hal ini lantaran PKS masih kekurangan 4 kursi untuk mengusung calon gubernur karena hanya memiliki 18 kursi. Sayangnya hingga 4 Agustus tidak ada parpol yang memberikan dukungan secara resmi untuk pasangan Anies Sohibul. Hal itu diungkap juru bicara PKS M. Holid yang menyebut Anies sudah melewati batas 40 hari yang diberikan PKS untuk memastikan duet Anies Sohibul bisa berlayar. Sementara itu Anies mengaku kaget dengan batas waktu itu. Menurut versinya PKS tak pernah membicarakan tenggat waktu soal koalisi partai. Di lain kesempatan, Wakil Sekretaris Jenderal PKS Zainuddin Baru mengatakan, Anies kemungkinan batal maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Jakarta 2024. PKS kini juga sudah menjalin komunikasi dengan partai-partai KIM untuk Pilkada Jakarta. Saudara, jelang pendaftaran peserta Pilkada pada 27 Agustus mendatang, Partai Nasdem memastikan tidak akan mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Partai Nasdem memposisikan berada di pemerintahan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyatakan situasi yang sulit untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024. Selain memposisikan diri bergabung di pemerintahan, maka Partai Nasdem dipastikan akan merapat ke Koalisi Indonesia Maju yang akan mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Anies barangkali kalian sudah tahu situasinya yang ada, ya kan? Ya barangkali susah beliau untuk maju dalam Pilkada DKI, ya. Nah, coba tanya Pak Anies yang paling bisa menjawabnya. Kemungkinan besar kami akan bekerja sama seperti yang Mbak Zazil katakan, ada di beberapa daerah untuk Jawa Tengah, Jawa Barat, dan kemungkinan besar di DKI Jakarta. Kemudian ada opsi dari PKS akan bekerja sama dengan KIM. Kami sudah berapa kali memang berkomunikasi dengan PKS.
Sempat ketemu nggak Bang sama Bang Dasko atau petinggi Gerindra lain dengan PKS? Ke PKS itu Pak Muzani yang beberapa kali berkomunikasi. Ya. Komunikasinya sama Majelis Syuro? Ya, baik dengan Presiden maupun Majelis Syuro. PDIP juga menunjukkan ketertarikannya untuk mendukung Anies meskipun sampai saat ini mereka belum memberikan keputusan. Namun politik itu cair. Menjelang pendaftaran Cagup dan Cawagup Jakarta di KPU DKI pada Kamis 29 Agustus 2024, PKB dan Nasdem justru memberikan sinyal batal mendukung Anies. PKB misalnya, mereka mengaku tak akan menutup kemungkinan untuk bergabung ke barisan Koalisi Indonesia Maju, koalisi yang berhasil mengantarkan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Menyusul PKB, Nasdem juga memberikan sinyal menarik diri mendukung Anies. Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Saroni, mengingatkan bahwa politik bersifat dinamis, sehingga apapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh sebuah partai masih sangat mungkin untuk berubah. Anies tak hanya berpotensi kehilangan tiket maju Pilkada DKI dari partai pengusungnya saja. PDIP yang sebelumnya mengaku tengah mengkaji dukungan ke Anies, kini pun mulai berubah pikiran. Ketua DPP PDIP Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengungkap, PDIP secara prinsip sulit untuk mendukung Anies. Meski begitu, Ahok juga tidak menutup kemungkinan partainya bisa juga mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Dalam debat Capres 2024, Anies Baswedan dengan penuh keyakinan memberikan nilai 11 dari 100 kepada Prabowo Subianto, yang dianggap banyak pihak sebagai tindakan sombong dan meremehkan. Langkah ini memicu reaksi keras, dengan banyak analis politik menganggap Anies telah melampaui batas dan tidak menghormati Prabowo sebagai sesama kandidat. Ucapan Anies tersebut diduga kuat menyinggung perasaan Prabowo, yang memiliki pengaruh besar dalam dunia politik Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah pembentukan Koalisi Indonesia Maju plus Kim Plus adalah bentuk respons Prabowo terhadap penghinaan Anies ini? Beberapa pihak berspekulasi bahwa keputusan untuk menggalang kekuatan baru dan tidak mengikut-sertakan Anies dalam koalisi tersebut mungkin merupakan bentuk balasan Prabowo atas pernyataan merendahkan itu. Langkah ini bisa dilihat sebagai upaya Prabowo untuk menunjukkan bahwa dirinya tetap kuat dan tidak akan membiarkan penghinaan dari rival politik merusak reputasinya. Dalam dunia politik yang penuh dengan dinamika dan strategi, tindakan seperti ini bisa jadi merupakan cerminan dari permainan kekuasaan yang rumit di antara para kandidat.